wabarakatuh. Saya Ivana Jihadati Sulmi dari Prodi Psikologi semester 1 kelas C. Baik, di sini kita akan membahas satu topik tentang psikologi Islami, yaitu kesehatan mental dalam perspektif psikologi Islami. Saat ini kesehatan mental menjadi masalah yang belum dapat sepenuhnya diselesaikan, baik tingkat global maupun nasional. Perlu kita sadar dan perlu kita ketahui bahwa kesehatan mental merupakan keadaan di mana setiap individu itu menyadari potensi yang dimilikinya dengan mampu menanggulangi tekanan hidup dan mampu untuk bermanfaat bagi orang lain. Dalam psikologi Islam, dikenal dengan adanya kepribadian seorang muslim dan unsur-unsur keimanan pada diri manusia itu menjadi sangat dominan untuk terjadinya gangguan jiwa dan kesehatan mental. Baik, kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai kesehatan mental dalam perspektif psikologi Islam bersama narasumber kita pada kali hari ini. Dalam Islam, psikologi itu muaranya lebih dekat ke ranah takwa. Jadi manusia itu ada 3 unsur penyusunnya, yaitu jasad, kemudian akal, kemudian ruh atau jiwa atau nafas. Tadi apa? Jasad, akal, ruh dan jiwa. Dan untuk kesehatan 3 ini butuh nutrisi. Kalau jasad, maka dia butuh makanan, butuh minuman. Kemudian akal, dia butuh ilmu, butuh pengetahuan. Ruh sama. Ruh butuh nutrisi ruh yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ruh itu asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu nutrisinya adalah nasihat-nasihat Islam. Dan Allah dalam surah Asy-Syams ayat 7 Allah mengatakan wan nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kemudian Allah mengilhamkan kepada jiwa itu 2 jalan, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap orang itu Allah beri ilham untuk bisa berbuat kejahatan, untuk bisa berbuat ketaatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat berikutnya berbunyi qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah atau sukseslah orang yang telah mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya dengan ketaatan. Nah, nanti semua perilaku, kemudian akhlak, kemudian cara komunikasi, kemudian cara menghadapi tekanan itu berdasarkan pengetahuan yang dia miliki, kemudian berdasarkan keimanan yang dia miliki. Jadi mungkin mudahnya begini, ada jasad, kemudian dalam jasad itu ada ruh, ada akal. Nah, setiap informasi yang dia terima kemudian ditangkap oleh ruh, kemudian dicerna oleh akal, itu reaksinya, responnya dari informasi itu nanti tergantung masing-masing jiwanya. Ada yang dia cenderung ke ketaatan, ada yang dia cenderung ke keburukan. Nah, nanti masing-masing responnya, sumber utamanya atau pembedanya adalah di ruhnya. Dia dapat informasi A, maka ada yang reaksinya A, ada yang reaksinya berubah B. Itu hanya contoh. Kemudian kalau wasiat-wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali. Misalkan salah satu, kalau insecure bagian dari gangguan jiwa, gangguan jiwa enggak insecure tuh? Insecure atau enggak pede gitu? Iya. Mungkin enggak pede atau membanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau itu masuk gangguan jiwa, ternyata Nabi juga sudah mewasiatkan. Bahwasanya Nabi mengatakan
Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Ini dalam ranah dunia. Jadi Nabi telah memberi kita pelajaran agar kita bisa bersyukur itu jangan terus sering melihat ke atas dalam urusan dunia. Nanti kita akan tidak bersyukur. Pertama tidak bersyukur, kemudian dalam hati akan merasa tidak tenang, kemudian mungkin iri dengki. Itu akan jadi penyakit yang lama-lama tertumpuk begitu. Orang yang iri atau dengki nanti dia bisa menjadi bermusuhan, kemudian bahkan dia bisa sakit sendiri dan sebagainya. Itu contoh bahwasanya Nabi telah memberikan nasihat untuk kita melihat ke bawah biar kita bisa mensyukuri begitu. Dan dalam Islam, ketika seseorang bertakwa, kemudian dia sadar dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertakwa, maka kata Nabi, semua perkaranya itu baik. Idza asabathu sarra syakar. Dia kalau ditimpa kebahagiaan atau nikmat, dia bersyukur. Wa idza asabathu dharra sabar. Dan kalau ditimpa keburukan, dia bersabar. Dengan ketakwaan itu dia bisa ikhlas, ridho. Jadi nggak ada kemudian murka atau menyalah-nyalahkan takdir ini tuh. Orang yang bertakwa akan diterima lillahi ta'ala dengan ridho, dengan baik. Kalau nikmat dia akan bersyukur, mengakui ini dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia akan gunakan itu untuk ketaatan, dan dia tetap tidak kemudian karena dapat nikmat kemudian over berfoya-foya atau euforia begini. Enggak, sewajarnya saja. Atau kalau ditimpa musibah, dia sedih tapi juga enggak sampai kemudian berlebih-lebihan. Dia tetap akan punya rem di situ. Makanya salah satu adab ketika bersedih, ketika ditinggal mati orang terdekat, Nabi mengatakan enggak boleh kemudian memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, enggak boleh meskipun sedih. Dalam Islam yang saya tahu itu, jadi muaranya adalah kepada ketakwaan seseorang, bagaimana kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu semua nanti dia akan bisa memiliki rem, bisa memanage perasaannya, memanage hatinya begitu. Tadi contoh tentang insecure ya. Iya. Kemudian Nabi juga mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif. Bahkan kepada Allah, Allah mengatakan, "Ana 'inda husni dhanni 'abdi bi," aku sesuai prasangka baik hambaku. Jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah. Begitu juga kepada semua manusia, kita harus berprasangka baik, kedepankan pikiran yang positif. Kemudian kita juga diajarkan oleh Nabi untuk berdoa untuk dijauhkan dari rasa malas dan rasa lemah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, sifat malas dan lemah. Jadi begitu. Islam sudah lengkap. Nabi sudah mewasiatkan bagaimana cara agar tidak insecure. Kemudian semua perkara yang menimpa seorang itu baik. Semua berujung pahala ketika diterima dengan baik. Kalau nikmat disyukuri, kalau musibah disabari. Begitu. Bahkan orang ditinggal meninggal itu dia dapat pahala ketika bisa bersabar begitu. Nah, maka saya rasa kalau orang sudah sadar itu, nggak ada kemudian kalau ditimpa musibah kemudian terlalu sampai frustasi, itu saya rasa tidak. Dan juga begini, ketika seorang agamanya baik, tentu dia akan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar dengan baik. Maka ketika agama seorang baik, akhlaknya baik, tentu kata-katanya nggak akan mengumpat, kemudian nggak akan keras, nggak akan mendiskriminasi atau mengajak, membuli, enggak begitu. Nah, mungkin ada korban yang dia frustasi, depresi karena dibully ini itu karena lingkungannya belum mendukung. Maka kalau seseorang sudah agamanya baik, kemudian dia mengajak keluarga, kemudian
melahirkan generasi yang baik, maka insya Allah nanti tercipta lingkungan yang baik yang itu akan mendukung untuk kepada kebaikan. Mungkin ada beberapa orang yang memang dia bisa karena lingkungannya belum baik, mungkin dapat bully, dapat cacian, dapat ini itu. Tapi kalau mentalnya orang itu kuat atau keluarganya dia udah mendidik dengan baik, saya rasa dia punya daya tahan yang kuat. Berbeda dengan yang mungkin belum pernah diajari tentang sabar atau apa sebagainya. Begitu yang saya tahu. Iya. Terus bagaimana pendekatan kita untuk menjaga kesehatan mental kalau menurut Islam? Pendekatan cara untuk menjaga kesehatan mental. Baik, yang pertama yang saya tahu adalah Allah mengatakan wa aqimis sholata li dzikri. Jadikanlah salat untuk mengingatku. Itu yang pertama. Ayat yang lain Allah mengatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Itu saya rasa satu kunci supaya kita menjadi tenang adalah kita harus ingat Allah dulu, kewajiban kita laksanakan. Dan ternyata salat juga bagian dari tanda ketakwaan seseorang. Di Al-Baqarah ayat 2 hudal lil muttaqin. Siapa mereka muttaqin itu? Alladzina yuqimunas shalah, yang mendirikan salat. Jadi salah satu yang saya tahu adalah gitu. Jaga hubungan kita dengan Allah, mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Apapun keadaannya, kalau mengingat Allah akan tenang. Makanya mungkin kita pernah bertanya, kenapa kalau sebagian orang habis sholat zuhur di masjid kemudian enak tidur di masjid? Kalau saya lihat, karena dia tenang, sudah sholat, berzikir, kemudian hati sudah tenang, tidur tuh enak gitu. Itu yang pertama. Biar mentalnya sehat kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menjaga agar mentalnya tetap sehat, tetap tenang, salah satunya adalah dengan cara tidak membanding-bandingkan dengan orang yang berada di atas kita dalam urusan dunia. Jangan terus melihat ke atas, karena nanti bisa semakin tidak bersyukur. Ketika seorang tidak bersyukur atau mungkin sering melihat ke atas, melihat tetangganya yang lebih bagus rumahnya, yang lebih bagus mobilnya dan sebagainya, bisa bikin hasad, bisa bikin iri dengki. Yang lama-kelamaan ini bisa bisa membuat hati sesak, membuat hati sakit. Atau mungkin pegawai suatu kantor gitu, lihat orang lain gajinya lebih gede, kemudian dia iri. Kemudian karena iri, akhirnya komunikasi sama orang itu nggak bagus. Nanti bisa merembet kemana-mana. Maka tipsnya dari Rasulullah adalah melihat ke bawah, yang akan membuat kita semakin bersyukur, mensyukuri apa yang telah Allah beri. Sehingga harapannya ketika dia bersyukur kemudian menyadari nikmat dari Allah itu, dia akan memanfaatkan untuk kebaikan, untuk ketakwaan, akan produktif. Apapun keadaannya, dia akan memanfaatkan untuk sebaik mungkin. Tidak malah kemudian merasa minder atau merasa malu atau insecure dan sebagainya. Begitu. Bagaimana cara ketika seseorang itu sudah terkena penyakit mental atau penyakit jiwa, cara untuk disembuhkan, atau biasanya bahasanya itu psikoterapi. Kan kalau di psikologi modern itu biasanya yang melakukan penyembuhan itu dari psikologi ataupun konselor. Bagaimana psikoterapi dalam perspektif Islam? Baik. Yang saya tahu, kalau masih ringan gitu, dibantu dengan ruqyah, kemudian mandiri, penyembuhan mandiri gitu,
itu kemungkinan bisa. Tapi kalau sudah parah memang harus konsultasi, karena kalau parah kadang ada sebagian itu dia perlu obat kayak apa, obat penenang gitu ya gitu. Tapi Islam tidak melarang, maksudnya tidak melarang orang untuk konsultasi atau mengkonsumsi obat, tidak melarang, justru saling mendukung gitu, kayak seperti ilmu kedokteran semakin melengkapi, maka psikologi juga kita perlukan gitu. Kalau dia memang sudah parah, memang harus konsultasi kemudian minum obat, nggak apa-apa. Dan kalau yang saya tahu itu kalau secara Islami yang khusus itu belum ada. Justru kita biasa pasti butuh kepada psikolog yang dia fokusnya ke pengobatan mental atau kejiwaan gitu. Kalau Islami yang khusus kurang tahu saya. Paling ruqyah. Padahal kalau ruqyah itu dia lebih identik ke kalau ada gangguan kejiwaan karena makhluk halus dengan jin gitu. Begitu. Kajian mungkin. Kajian termasuk salah satu. Ya, bisa. Kajian bisa. Tapi kalau sudah parah itu tetap harus ada terapinya juga. Iya. Kalau terapinya itu gimana tuh, kalau psikolog gimana terapinya itu, apakah? Ya, ada terapi klinis, terapi keluarga, itu tergantung dilihat dari biasanya masalahnya gitu. Terus kalau udah yang paling parah ada hipnoterapi, kayak dihipnotis, tapi itu juga orang-orang khusus, dan itu katanya kalau hipnoterapi itu masih sangat langka orang yang bisa hipnoterapi. Biasanya ketika di hipnoterapi orang itu bisa cerita semuanya apa yang dipendam, gitu, biar plong. Kalau di Islam pernah dengar tentang baca buku tentang psikologi profetik itu, psikoterapi profetik itu psikoterapi pada zamannya Rasulullah gitu, tapi belum terlalu paham tentang Islam. Saya belum tahu tentang itu. Mungkin ada teman saya yang belum tahu gitu. Jadi saya belum bisa menjawab. Terus kan kalau Islam itu kan ada rukun iman, terus ada iman kepada takdir Allah, kepada qada dan qadar. Kan apakah bisa dikatakan orang yang terkena penyakit mental itu salah satu ciri orang yang tidak mengimani takdir, atau salah satu ciri orang yang tidak beriman kepada takdir gitu? Bisa dikatakan seperti itu atau tidak? Enggak juga. Kita nggak bisa menilai begitu, dan juga dalam ilmu Islam nggak disebutkan ciri-ciri orang yang tidak beriman dengan takdir adalah biasa dia terkena penyakit begini gitu, enggak. Yeah. Karena gangguan begitu bisa bagi seorang itu bisa dia musibah, ujian, atau azab siksaan gitu. Musibah itu untuk menguji apakah dia bersabar, kemudian sebagainya. Kalau azab, dia begitu karena perbuatan yang pernah dia perbuat gitu. Entah dulu dia pernah mengkonsumsi obat-obat terlarang, kemudian sampai ketagihan, kemudian akhirnya depresi, atau termasuk dulu dia suka orang yang suka klinik, kemudian belajar macam-macam tentang seperti ilmu sihir, ilmu pelet. Saya punya teman begitu, sejak zaman SMP dia suka gitu, dan sekarang dia terganggu mentalnya, jadi nggak 100% sehat. Tapi kalau dikatakan gila juga nggak begitu gila, cuman ya ada sedikit gangguan gitu. Kiranya cukup sekian materi tentang kesehatan mental dalam perspektif Islam. Sudah banyak sekali poin-poin yang bisa diambil, dan satu kesimpulannya,
orang yang sehat mentalnya adalah orang yang di dalam ruhani atau di dalam hatinya itu selalu ada rasa tenang, aman, dan nyaman. Mungkin ada closing statement dari Pak Ari? Baik, ketenangan itu tidak bisa kita cari kemana-mana atau kita healing biar tenang gitu. Enggak mesti begitu. Justru kadang kalau healing akhir pekan itu macet, itu bikin enggak tenang gitu. Maka kita imani saja sebagai seorang muslim, imani saja yang telah Allah katakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Apapun keadaannya, kalau bahagia bersyukur, ingat Allah. Kalau sedih bersabar, ingat Allah. Udah itu saja. Dengan mengingat Allah, insyaallah hati menjadi tenang. Ketika hati tenang, itu pikiran akan positif. Kemudian perbuatan akan baik dan badan akan sehat, insyaallah dengan izin Allah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi begitu ya teman-teman, bisa diambil kesimpulannya dari materi yang sudah disampaikan, yaitu tadi orang yang sehat mentalnya adalah orang yang di dalam ruhani atau hatinya itu selalu merasa tenang, aman, dan nyaman. Baik, terima kasih. Sekian, nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.